Halo Amici, balik lagi di channel YouTube aku, Jiglisius. Hari ini kita nggak akan nge-review makeup, nggak akan bikin tutorial juga. Hari ini aku pengen sharing sama kalian, aku pengen update sama kalian mengenai keadaan di luar sana. Sekarang kan lagi banyak yang self karantin, work from home, nggak bisa keluar rumah, termasuk aku juga. Jadi aku udah hari ke-15 ini diam di rumah. Dan kemarin aku nanya updatean dari semua teman-teman gimana di daerah kalian selama self karantin, kalian share dong sama aku. Dan akhirnya banyak yang nge-replay dan ngasih tahu aku kayak gimana. Nah, hari ini kita akan ngebacain semua DM-nya. Tapi sebelum ke videonya, aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sekarang kita langsung ke videonya. Yuk! Nah, jadi kemarin itu aku share di Instagram tentang kalian share dong sama aku keadaan di luar kayak gimana, karena jujur informasi yang aku dapat tuh so far cuma dapat dari TV, terus udah gitu dari internet, dari Instagram atau dari Twitter, karena kadang sebelnya ya kalau misalnya dapat info-info dari sosial media itu banyak juga berita hoaxnya. Apalagi kalau misalnya lihat di grup-grup WhatsApp gitu, itu banyak banget berita hoaxnya. Dan aku mau ngingetin sama kalian, kalau misalnya kalian dapat berita, make sure dulu kalian konfirmasi ke sumber yang tepat atau googling dulu. Atau kalau misalnya kalian punya temen yang dokter atau temen yang tenaga medis, kalian bisa konfirmasi dulu sama mereka. Karena aku pun gitu, kalau aku dapat informasi, aku selalu konfirmasi dulu sama temen aku atau aku googling dulu, ini informasi atau beritanya bener atau enggak gitu ya. Nah, kemarin aku sharing sama kalian, aku minta kalian untuk share sama aku, boleh di voice note, boleh di DM Instagram diketik, pokoknya apapun, dan hari ini kita akan bacain. Tapi buat yang belum nge-DM aku, kalian boleh banget kalau misalnya mau share di kolom komentar, kalian ceritain keadaan kalian gimana, di daerah kalian gimana, pokoknya apapun mengenai keadaan saat ini. Oke, kita langsung aja. Aku akan buka dari DM aku di Instagram. Ini kemarin ada beberapa orang yang DM aku. Ini temen aku dari Devina D. Putri. Dia tinggalnya di Jogja. Katanya aku lagi di Jogja dan sepi banget. Jalan-jalan, hotel-hotel pada tutup. Terus teman-teman aku sampai ada yang terancam PHK karena CEO-nya sendiri bilang it's worse than 9/11 katanya. Corona is silent killer, gak tahu kapan berakhirnya. Ya harus kita akuin lah ya, nggak hanya di Indonesia, nggak hanya di kota kita, tapi seluruh dunia ini lagi menghadapi corona. Dan ini tuh memang bener silent killer banget. Jadi buat kalian yang masih di luar, masih harus kerja, stay safe ya. Terus yang berikutnya lagi, ada dari Fani Sukma. Katanya keadaan keluargaku selama di karantina, bapakku diliburkan kerja. Aku juga sama diliburkan kerja dan tanpa dapat gaji. Keadaan tempat belanja semuanya mahal, sanitizer kosong di mana-mana. Ingin banget kayak orang stok makanan dan lain-lain, tapi apa daya, keuangan kami memburuk sekarang. Semoga bumi ini cepat kembali pulih agar kami bisa bekerja seperti biasa lagi dan semua orang sehat selalu dimanapun berada. Amin, Fani Sukma. Aku juga mendoakan yang terbaik untuk kamu dan keluarga. Aku tahu banyak banget di antara kita atau di antara kalian yang bekerja bukan di perusahaan atau digaji per hari gitu ya hitungannya, sehingga dengan work from home ini mungkin perusahaan nggak bayar gajinya, nggak mau ngebayar kalian. Itu aku juga turut berduka dan aku mendoakan yang terbaik, dan yang pasti aku ngedoain semoga ini semua cepat berlalu karena banyak pihak yang dirugikan, banyak banget orang yang kehilangan banyak hal dikarenakan coronavirus ini. Jadi aku juga ngedoain hal yang terbaik buat kalian, buat keluarga yang Fani Sukma. Jangan lupa rajin cuci tangan dan sehat selalu, oke? Yang berikutnya ada dari Desi Ratna. Nah, ini katanya, aku sedih banget kak, suamiku ojek online, masih tetap kerja dalam keadaan udah zona merah gini. Sehari pun buat dapat 50.000 susah banget. Kadang cuma dapat 10.000, buat beli beras aja cuma cukup setengah kilo. Untung punya anak kecil yang pengertian, kalau mau jajan selalu nanya dulu, Bu punya uang, dan emotikon nangis. Ini aku sedih banget sih, maksudnya
Aku itu nggak pernah masak, jadi aku sangat bergantung sama GoFood atau ojek online yang nganterin makanan gitu. Aku sering banget pesan makanan, aku sering banget pergi pakai ojek online, aku sering banget kirim barang pakai ojek online. Pokoknya ojek online ini amat sangat berjasa di dalam kehidupan aku. Jadi di saat kayak gini juga aku mendengar banyak cerita dari ojek online yang cerita bahwa sekarang sepi banget, terus mereka nunggu juga karena mungkin banyak orang yang lebih milih untuk masak di rumah daripada beli makanan. Jadi udah otomatis pesanan orderannya pun semakin berkurang. Tapi aku berterima kasih banget buat para ojek online yang masih mau bekerja, karena itu bisa dibilang mempermudah kita semua yang bisa di rumah. Makasih banget bisa mempermudah kita di rumah, masih mau nganterin sayuran, masih mau nganterin semua kebutuhan kita. Pokoknya aku selalu ngedoain kalian semua sehat, dan ya ini semua semoga cepat berlalu. Ya aku tahu sekarang semua orang bilang misalnya harus diem di rumah, tapi ternyata nggak bisa diem di rumah karena harus bekerja. Mungkin nggak semua orang punya privilege kayak aku misalnya bisa diem di rumah berhari-hari. Banyak yang kayak dengan sangat terpaksa harus keluar walaupun tahu di luar berbahaya, walaupun tahu bisa aja di luar kena virus dan harus pulang ke anak istrinya, tapi tetap ngejalanin karena ya mau gimana lagi. Itu beneran bikin aku sedih banget sih. Dan nggak hanya ojek online, banyak banget orang yang harus bekerja di kala kayak gini, termasuk tenaga kesehatan, termasuk penjual sayuran, termasuk orang yang bekerja di supermarket yang harus nyediain makanan buat kita. Itu beneran menurut aku memang kita nggak bisa maksa orang untuk bener-bener kalian harus diam di rumah, tapi mereka harus bekerja gitu. Jadi buat aku mendoakan supaya aku mendoakan semoga ini semua bisa beneran cepat berakhir, nggak ada lagi virus corona, kita semua mungkin nanti lebaran bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing, dan ini semua udah lewat, berakhir, dan kita semua bahagia. Oke, yang berikutnya, di tempat aku alhamdulillah Kak masih aman, belum ada yang kena wabah. Stok makanan masih banyak, dan di daerah aku nggak ada panic buying gitu bagusnya. Tapi cuman persediaan masker di daerah aku emang sulit dicari, walaupun ada, harganya mahal. Dan dari kemarin sampai Senin, pasar utama di daerah aku lagi ditutup. Aku mau ngingetin lagi buat kalian, kalau misalnya kalian mau self karantin, kalian nggak perlu nyetok makanan berlebihan. Beneran stoknya seperlunya aja, karena yang dibutuhkan sama kita itu kan manusia makannya juga nggak lebay ya. Jadi aku juga kemarin kayak sempat kebingungan, aku harus nyetok apa aja nih, aku harus ngapain aja nih, sampai akhirnya aku berpikir, oh selama ini aku makan apa aja ya, baru itu doang yang aku stok gitu. Dan itu pun aku nggak nyetok banyak-banyak, aku nyetoknya itu kayak per seminggu doang atau per 10 hari, bener-bener secukupnya banget. Ada lupain aja itu diet akunnya namanya. Aku masih yang termasuk belum WFH Kak, jalan ke kantor sepi banget sekarang. Biasanya ke kantor dari rumah itu sejam, sekarang 30 menit aja. Buat kalian yang masih kerja, stay safe, rajin cuci tangan, jaga kesehatan, minum vitamin, oke? Terus ada juga Ratmi Dewi _28. Aku masih tetap kerja teh, tapi udah mulai pada tutup kayak kantor pos, bank, pasar, selebihnya masih sama seperti biasa. Ada juga dari Meta _LDM, katanya alhamdulillah aku dan keluargaku baik-baik aja karena emang gak keluar jauh-jauh, soalnya emang semua anggota keluarga nggak ada yang merantau dan harus kerja di luar. Aku tinggal di pedesaan yang di sini ada yang ODP walaupun agak jauh. Di sini banyak masyarakat yang belum tahu soal informasi seputar corona, apalagi orang-orang yang udah sepuh, dan gak sedikit dari mereka juga harus bekerja harian kayak di sawah, jualan. Jadi aku memutuskan untuk di rumah aja. Soalnya mereka yang
pulang kerja di luar pasti ketemu orang banyak. Di rumah itu bener-bener bosan, kangen, bingung, sedih karena tiap hari korban bertambah. Dan miris sekarang lihat banyak masyarakat, apalagi pemuda yang masih ngumpul tidak jelas. Ditambah lagi aku kelas 12 yang emang belum selesai ujian. UN dihapus, aku seneng, tapi itu loh nggak lulus-lulus dan nggak ketemu temen itu sepi banget rasanya. Banyak SMA yang ujian online, tapi sekolahku belum. Jadi sekarang tuh masih lagi was-was karena keadaan lagi gini, boro-boro kayak lagi malas belajar. Ya aku tahu juga sih, pasti kayak gitu rasanya. Alangkah baiknya kalau misalnya kamu punya informasi seputar corona dan orang-orang sekitar kamu belum tahu informasinya, bisa dikasih penjelasan atau sharing informasinya. Yang berikutnya ada juga dari akun Lagi Apa Sel, dia ngirim voice note, kita dengerin. Kak Jikli, sumpah aku mah gak tahu juga di luar gimana. Aku juga bosan banget, pengen nangis. Ya Allah, aku keluar cuman kadang ke ruko doang, dan di situ juga jadi sepi. Padahal di situ teh banyak jajan, biasanya teh rame. Ini mah bener-bener sepi. Terus kadang kalau udah sore Alfa bener-bener ngantri pada beli makanan gitu, gila. Gitu aja sih aku mah, soalnya takut mau kemana-mana teh. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri katanya supermarket kayak Alfa, kayak Indomaret pun udah penuh sekarang karena banyak yang beli makanan. Aku ingetin lagi, kalian jangan sampai nimbun, oke? Dan bagus menurut aku, takut keluar memang kita udah seharusnya takut. Jadi kalau memang tidak harus bekerja, tidak ada keperluan penting, tidak ada keperluan mendadak, emang bagusnya jangan keluar. Oke, terus kita akan lanjutin. Ini ada cerita Safira Beouf.mc. Aku mau cerita Kak, malam ini ada percikan api gitu di kabel listrik PLN. Dan kebetulan cuma berjarak 10 meter dari rumah. Yang aku takutkan bukan kebakarannya, justru karena takut orang-orang keluar rumah. Terus rame-rame menyaksikan kebakaran. Ini yang kadang aku suka bingung ya, kenapa harus menyaksikan kebakaran? Terus udah gitu, kan takut ya kalau pada keluar rumah, suasana lagi COVID kayak gini. Akhirnya aku panik, mutusin untuk nelpon PLN dan damkar. Pas damkar udah mau ke sini, percikan apinya mati. Terus auto telepon damkar lagi dan bilang, Pak, kebakarannya nggak jadi, udah mati apinya. Yang bikin kesel ada emak-emak nyeletuk, ya nggak jadi kebakaran. Bambang ngapain? Ini lucu sih, kenapa juga ibu-ibu harus komen ya nggak jadi kebakarannya ya. Untung ya nggak jadi kebakarannya dan otomatis nggak jadi rame, nggak jadi full gitu daerahnya dan jadi nggak banyak orang. Nah, ada Eva Ostrich, katanya di Bandar Lampung masker udah susah banget, bahkan Baiklin juga udah pada kosong. Sekarang vitamin C di apotek Indomaret habis. Jujur aku pribadi nyesel kenapa nggak dari awal udah nyetok ya secukupnya, nggak berlebih kalau tahu bakal susah kayak gini. Padahal udah kepikiran beli buat simpenan, tapi aku kayak menyepelekan gitu. Nggak taunya ternyata malah semakin langka. Terus aku nanya, sampai Baiklin juga iya, katanya di toko kelontong pun nggak ada. Kerja di rumah, tapi kalau ada orderan baru keluar buat kirim barang. Sama kayak gini berarti dia emang keluarnya kalau misalnya penting banget harus ngirim barang. Nah, tadi aku udah ngebacain beberapa DM, bahkan ada yang ngirim voice note juga. Kalian boleh dong sharing keadaan di rumah kalian, keadaan di lingkungan kalian gimana, apa orang-orangnya udah pada work from home, atau misalnya masih pada kerja, atau orang-orangnya masih belum mau self karantin, atau justru udah self karantin. Terus suasana beli makanan di mana, susah atau enggak. Pokoknya tentang apapun keadaan kalian sekarang, kalian boleh bantu share supaya kita saling berbagi. Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar. Paling segitu dulu, makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan follow juga Instagram aku, Jiglisius, S-nya ada 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah!